ngaji hadis ini, enten sing dereng ada kitab, belum punya kitab. Oke, kemarin saya lupa tanya Pak Haji siapa ini? Haji Jalil. Ini kan ada di grup 3. Kenapa kok siang datang? Oh, salah info. Oh, oke. Nanti ikut yang grup 3 ya, nanti karena grup yang jangan ikuti siang sudah jauh materinya. Biar tidak gagal paham, nanti ikut yang grupnya Pak Jamal, oke? Belum dapat kita? Belum. Cuma 2. Oke, ada lagi? Oh, cukup. Juga ada pertanyaan dari viewer di YouTube tentang pengajian apa kitabnya dengan bawah itu. Bulughul Maram. Tanya tentang sanad Bulughul Maram saya. Sekarang kan ngaji apapun harus ada sanadnya. Ingin tahu sanadnya? Ya, buat dulu aja sih. Tak tulis sanad-sanad ini. Nah, Bulughul Maram yang jenengan pegang kita kaji hari ini Adil Hafid Ibnu Hajar, Auruwiha Ani Sayyid Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. Jangan remotnya nomor sanadnya gitu. Dari Sayyid Ja'far bin Muhammad Al-Haddad wa Sayyid Mansur bin Abdul Hamid Al-Falimbani. Falimbani putih Palembang. Al-Makki yang pernah tinggal di Mekah, hidup di Mekah dulunya. Kilahuma an waladitsani As-Sayyid Abdul Hamid bin Mahmud Al-Falimbani an abihi dari bapaknya, okay. Al-Mu'ammar, nah, bapaknya sesepuh As-Sayyid Muhammad Mahmud bin Kitan Al-Falimbani, okay. An Muhammad Asy-Syaikh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Ashi As-Sahiri bin Falimbani. An Sayyid Imaduddin Yahya bin Umar Maqbulil Ahdalil Zubaidi, Zubaidi. An Muhammad bin Umar bin Mubarak Bakhraq Al-Khadrami. Khadrami itu Khadraul Maut Yaman. Ani Sayyid Ahmad bin Husain Al-Idrus, Husain Al-Idrus At-Tarimi, ya bangsa Tarim, kota Tarim di Yaman. Saya mobil-mobil yang misalnya khak dibunderi kok niku berarti dari Tarim. An Sayyid Muhammad bin Khorodin Tarimi an Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi an Hafid bin Al-Fadil Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Nah itulah sanadnya Bulughul Maram. Jadi kalau ngaji pernah nulis sanadnya, yai kalau paringi sanate sampai Bulughul Maramnya lali. Oke, saya ngaji supaya sanadnya musalsal kepada Nabi, yaitu sanadnya. Semua sanad ngaji saya tulis satu persatu. Saya ngaji di sini sanadnya sampai haji Nabi sini, saya ngaji sama ini. Iya ini gak sanadnya gak musalsal, saya gak pakai. Nanti saya sebutkan semua sanad-sanadnya. Ini saya bukukan di buku ini sanadnya. Terus nanti hadis keberapa?
Bab napa? Napa? Berapa hadisnya kita? Dua belas. Babu izalatin najasati wa bayani haniku. Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Babu izalatin najasati utawi bab carane ngilangke najis wa bayaniha. Babu izalatin najasati wa bayaniha, yakni bab menerangkan najis dan cara menghilangkannya. Pun panggil An Anas bin Malik, hadis kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu an, muga-muga ridhoni sapa Allah saking Anas bin Malik. Qala monggo ngucap sapa Anas bin Malik, suila takon sapa itu Rasulullah. Suila den takoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, tentang khamr, tuttakhadu khallan, yang diubah menjadi cuka, nggih. Anil khamri tuttakhadu kang diubah khallan dadi cuka. Qala la, jawab sapa Nabi, la, tidak boleh. Nah, sekarang jenengan kan sering makan acar sing kecut terus cuka. Terus caos cuka jeruni, itu tomat tapi cuka. Masih dimakan nggak kira-kira? Ini dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah SAW, ya, pernah ditanya, Rasulullah ditanya tentang khomer. Sebenarnya yang berubah menjadi cuka itu rata-rata khomer. Memang betul ada yang dari ketan hitam, tapi kan difermentasi sampai menjadi bir. Bir itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya khomer. Nah, terus kata Nabi, lah, nggak boleh, walaupun sedikit. Makanya selamatan aja acare digedekno, dagingnya digedekno duduk acare. Pun paham? Akhrajahu Muslim, akhraja kata anu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala monggo ngucap itu Imam Muslim dan Tirmidzi hasanun shahihun, yaitu hadisnya berstatus hasan. Jadi begini, dulu memang di zaman Arab kuno itu sudah banyak orang memfermentasi anggur jadi minuman keras, beras ketan jadi minuman keras, klopo jadi minuman keras, legen itu loh kan lama-lama jadi minuman keras. Akhirnya minuman keras itu ditanam di tanah berbulan-bulan, gitu. Jadi tambah lebih nikmat. Saya di Eropa itu malah melihat minuman yang ditanam di tanah ini sampai 100 tahun, gitu loh. Nah, harganya mahal. Nah, itu berubahnya sesuatu menjadi fermentasi seperti cuka. Jadi kan harus lihat dulu bahan cuka apa, cuka murah ditrot-trot ngene dadi acar. Nah, akhirnya dipangan. Akhirnya apa? Kitabnya ulama dulu mengatakan kalau kamu suka makan seperti itu memperpendek umur. Bahasanya kan kinayah, memperpendek umur. Makanya jenengan umurnya gak bisa panjang. Memandang Kanjeng Nabi Muhammad umur 65 standar. Saya lebih 65 berarti kebacut. Gitu. Nah, makanya jenengan jangan banyak makanan seperti itu. Ini hadisnya Nabi tentang menghilangkan najis. Nah, makanya kena makanan minuman yang ada di situ, tempatnya, wadahnya, piringnya pun juga harus disucikan. Kenapa? Mensucikan kotoran najis itu harus dengan debu, dengan tanah. Dulu orang membantah, kenapa tidak dengan sabun? Kenapa tidak dengan disinfektan? Kenapa tidak dengan sanitizer? Nah, Nabi mengajarkan setelah dibersihkan bersih, terus baru dibersihkan dengan tanah, atau lemah, nah, baru disucikan lagi dengan air. Ternyata memang betul kuman-kuman seperti virus corona itu juga mati dengan tanah. Maka anak kecil yang sering mainan tanah itu lebih kebal daripada anak mama yang tidak pernah tersentuh tanah.
Nah, kalau punya anak cucu sebarno emang lemah. Karena apa? Itu ada unsur tanah itu yang memang mematikan virus. Ojo orang mesti popor titik bilang. Baik mainnya di butuh pisan. Ya, sampun paham ya hadis ini. Selanjutnya wa anhu radhiyallahu an, tetap dari Anas bin Malik, qala lamma kana yaumu Khaibar, pada waktu perang Khaibar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara was perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha ing Aba Talha, fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum. Oke, perintah nengene Aba Talha. Sesungguhnya innallaha istuna Allah wa rasulahu lanu rasul Allah yanhayanikum, yaitu menyegah ing sira kabeh utawa melarang. Pidatone Tolha, ngomong Tolha dengan suara lantang. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging. Nah, bainal anil luhumil khumuril ahliyati fa innaha rijsun. Juga memakan daging, daging keledai jinak, bukan yang liar, karena itu najis, mutafakun alaih. Yang keledai ya jadi pangan. Wa Umar bin Kharijah radhiyallahu anhu qala. Lain dan waan pun bersah diterjemah nggih, jenengan pun ngerti lho. Ya, boten bersah. Qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatabana tatkalanya khutbah ing kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimina ana ing tanah Mina, wa huwa ala rahilatihi, ana ing dhuwure tunggangane kendaraane Nabi. Walu abuha, wa huwa ala rahilatihi, ing atase kewane. Walu abuha yaiku mang tunggangane Nabi. Yasilu ala katifi, yasilu ya kumang mengalir, apa kumang liur ala katifi, yaitu kumang ing ngatasi pundak ingsun, dikeluarkan Ahmad. Ya. Jadi liure kayak liure sapi, kebo dan sebagainya boten najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya summa yakhruju ila sholati. Yakhruju yaghsilu adus sapa kanjeng Nabi al-maniyya yaiku mangking air mani sperma. Summa yakhruju ila sholat, nuli metu ila sholati maring sholat. Fi dzalika tsaubi, ing dalem kumang pakaian. Wa ana lan ingsun angguru ningali sapunsun ila asaril husli, maring sisa-sisane man aduse kanjeng Nabi, mutafakun alaih. Jadi Rasulullah pernah membasuh pakaian yang terkena air mani karena junub kecipratan, lalu pergi menunaikan sholat dan pakaian tersebut. Ya. Wali Muslim lan kedua munggu Imam Muslim lapor kunta apa kuntu afruquhu min tawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda redaksi dan saya betul-betul melihat kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusolli bihi. Jadi Nabi ngresihi terus sholat. Wafilah bin lahu, ya begitulah redaksinya. Laqad kunta akhubuhu bi isa ya bisan bidufri min thawbihi. Jadi pakaian tersebut dalam redaksi lain hadis dari Muslim, sungguh aku pernah mengerik mani kering dengan kuku dari pakaian beliau. Aisyah. Dengan napas boten-boten. Mergo nang kamare kono kamar mandine, dadi nek metu lali rasa-rasen. Nah, terus akhirnya dilaptok kali sarunge. Nah, boleh sarunge
kayane upine dikerik. Iku mboten najis ya, mani nggih. Sing najis madhi. Kalau mani tidak najis tapi menyebabkan jenengan harus mandi junub. Kalau madhi najis tapi tidak menyebabkan mandi junub. Napa bedane mani kalih madhi? Ketika keluarnya cairan itu sebab kecapean, laki-laki khususnya laki-laki, maka keluar cairan mirip dengan sperma, namanya madhi. Nah, kalau yang putih bersih namanya mani. Bahasa Latinnya sperma. Basa Jawane napa? Isin nggih basa Jawa. Ora pede basa Jawa nggih kudu wong Jawa. Sperma bahasa asing. Madhi, mani bahasa Arab. Basa Jawane napa? Isin. Kok elek banget gak enak suara no. Kopi CT bahasa Jawane nggih bahasa Latine. Cappuccino. Cappuccino kan kopi CT. Tapi lek ngomongin CT omane gak keren. Ngoten. Awake dhewe kadang-kadang memang gak pede ke bahasane dhewe mangane diserang corona. An-Nabi Syamhi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulil jariyati yusalu basuh sapa Nabi min baulil jariyati saking bekase banyu nguyuh yaitu mang bayi wa yurasyu min baulil gulami. Nah, dan cukup diguyang karo banyu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Jadi lek bayi, cik bayi lanang niku gak najis, tapi lek bayine wedok najis. Napa? Rahasiane kenapa lek wong wedok najis, lek wong lanang gak najis? Jenengan waca surat Al-Mujadilah. Niku tentang wong wedok diceritakan ngoten. Hanya orang perempuan saja yang berani melabrak Kanjeng Nabi. Mungkin mawon pas surat Al-Mujadilah kok terangke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi ing dalem getih haid yusibu thauba. Yusibu ngenani apa cuma getih saat thauba ing klambi. Takhutuhu monggo gosok-gosok sapa ingsun ing getih tuma tarusuhu nuli nyiram sapa ingsun ing getih bil ma'i kelawan banyu tuma tandahuhu monggo nuli gawe sapa ingsun ing man klambi tuma tusolliya fihi. Nah, nuli gawe salat mutafaqun alaih. Kalau di zaman Nabi sebelum Muhammad, contohnya Nabi Isa, Nabi Musa ke sana, kalau kena najis itu nggak boleh dicuci, harus digunting. Tapi setelah Nabi Muhammad, Allah lebih memaafkan, lebih memberikan hukumnya tidak seperti itu. Maka kalau kena kotoran cukup dibasuh, disucikan. Kalau zaman dulu nggak boleh dibasuh, langsung dipotong yang kena najis, bolak-balik nambal baju. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qalat Khawlah. Nah, ngomong sapa Khawlah. Jadi Khawlah yang diceritakan di surat Al-Mujadilah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhab ad-damu. Fa illam yadhhab mongkora hilang. Apa ad-damu yaitu man getih qala yakfikal ma'mu. Wala wasdahu sapa kanjeng Nabi yakfiki almahu yaitu mangko cukup membersihkan dengan air wala yadurruka lan ojo ninggalno kae sapa sira wala yadurruki atharuhu, maka kamu jangan bekasnya tidak masalah. Jadi maksudnya bekas dari kotoran haidnya tadi, okay. Jadi kalau jenengan haid terus kena baju, kena kain, cukup dibersihkan.
Tapi ingat, saya kemana-mana, contohnya di tempat-tempat umum, sering menjumpai softtek digeledak nang tempat sampah. Jadi wong lelungan tapi pas head mungkin wis risi ganti. Nah, softteknya apa pembalutnya itu dibuang sembarangan. Kalau sudah ngaji hadis, pembalut yang sudah terkena darah dibersihkan dulu, darahnya sampai bersih, dialirkan ke mungkin ke WC atau ke aliran airnya itu, barulah dibuang ke tempat sampah. Kalau jenengan ngaji kitab yang lain, sesungguhnya darah head itu menangis kalau dilihat oleh lelaki atau orang lain. Kalau ini tak paling isi head kurang tahu, ngaji, ya wes geledakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu, taibab wudu. Terus? Oke. Definisinya homer itu bagaimana? Oh, homer. Saya kata ngombe gak bisa definisina ora to. Al khamru wal maisir, innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amalis syaitan. Homer. Apa kira-kira homer? Homer itu adalah sesuatu yang berbentuk minuman, bila diminum itu memabukkan. Itu namanya homer. Okay. Apa? Jelmaan-jelmaan dari homer. Ada namanya bir bintang kalau di kita. Tapi bir bintang sekarang saya lihat di sini tidak memabukkan karena nol alkohol. Okay. Saya tidak menyebutkan produk. Homer itu adalah jenis minuman yang bila diminum memabukkan, maka disebut homer. Dulu ceritanya homer itu anggur-anggur yang berbuah di tanah Arab. Dia terpengaruh dengan budayanya orang Yunani, orang Romawi, maka anggur itu diperas, difermentasi, dijadikan minuman. Terus akhirnya memabukkan. Maka Allah mengatakan itulah namanya homer. Kalau maisir apa? Maisir itu juga sama memabukkan. Nah, jenengan biasa dodolan geduk. Geduknya gak pahit dadine tape, tapi difermentasi diperes jadi banyu tape. Suwe-suwe dadi badek. Nah, itu istilah Jawa ini tadi badek, terus diminum akhirnya memabukkan. Sebenarnya nama-nama itu berbeda dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu suku ke suku ini sudah berbeda, tapi intinya sama. Artinya sesuatu bila diminum memabukkan, itu kategorinya adalah homer. Nah, bagaimana kalau minum sedikit ataupun banyak sama-sama najis? Sesuatu yang najis haram hukumnya untuk diminum. Itu namanya homer. Okay. Jadi homer itu banyak jelmaannya, tapi karena kita nanti ngaji di YouTube nggak menyebutkan merek ya. Kalau kita ke Bali, banyak sekali minuman di Bali itu yang namanya homer. Di sini kita tidak menjumpai karena di sini mayoritas muslimnya taat. Kayak muslimnya gak pada taat, kalau tonggone Mbah Sunan Bonang itu bisa sepanjang jalan itu homer. Tapi bentuknya dari apa? Itu buah yang kecil-kecil. Nah, siwalan itu kalau diberes, terus akhirnya ditaruh di botol putih-putih dengan minum toa, homer. Itu juga namanya homer, tapi bosok tubane toa. Gitu. Nah, kalau alkohol apa? Alkohol itu perubahan dari fermentasi sesuatu, berubah wujudnya dari cairan satu menjadi cairan yang lain. Apa? Alkohol itu sebenarnya nggak najis, karena itu saringan dari saripati cairan. Contohnya begini, kalau jenengan ingin ambil alkohol tebu, itu ada pabrik alkohol di Ngoro. Pabrik apa namanya? Etanol. Etanol itu bahasa kimianya. Bahasa disampaikan itu spiritus. Etanol itu bahasanya wong kimia. Akhirnya gak ngerti kimia pun pabrik etanol. Saya toh. Padahal ya pabrik alkohol, pabrik spiritus. Nah, itu dari tebu, dari apa itu namanya? Tetesnya tebu lah disuling. Nah, sulingnya akhirnya jadi etanol. Itu
Itu yang pertama muncul. Dari etanol disuling lagi jadinya alkohol kalau kita belajar ilmu kimia. Nah, alkohol sendiri tidak najis. Kecuali alkoholnya dipakai mencampuri minuman keras. Bahasa kita khamr itu adalah minuman keras. Jadi itu proses fermentasi dari suatu jenis benda, nah itu berubah dari tebu menjadi etanol. Itu sebenarnya gula, terus dirubah menjadi etanol. Etanol menjadi alkohol. Nah, etanol yang paling rendah itu namanya spiritus. Dari cairan fosil di tanah. Yang paling rendah namanya aspal. Makanya aspala safilin, aspal bahasa Arab. Jadi aspal itu. Terus yang di atasnya lagi namanya solar. Di atasnya lagi namanya premium bensin. Di atasnya lagi namanya pertamax. Di atasnya lagi namanya pertamax plus. Nah, pertalite itu antara pertamax dengan premium. Makanya istilahnya oktan. Kalau bensin istilahnya oktan, kalau cairan yang lain nama istilahnya alkohol. Oke, jadi itu perubahan dari satu benda. Dia jurusannya aliyah agama, jurusan IPA, makanya Kak kimia. Oke, jadi itu perubahan. Oke, monggo lagi. Pertanyaan kan berlanjut ini, Bos. Oke. Kok namanya minuman itu yang tidak mengandung alkohol berarti kan tidak memabukkan. Oke. Oke, terus Berarti pertanyaan. kan yang memabukkan itu alkohol itu, kandungan alkohol itu. Terus kemudian kita kalau mencari misalkan apa toa, nah, jenis toa itu yang mana yang memabukkan dan yang mana tidak. Nah, oke. Saya juga notoa nang ngene kulkas. Saking alime, saking soleh kan toa. Tak dudu notoa. Tak kon ngombe mabuk ora iki. Maksudnya kan untuk mencari Oke. diri yang memabukkan dan yang tidak. Jenengan biar tahu bentuk fisiknya dan gak cerita tentang toa. Nah, ini toa. Ya. Ini toa legen tulisannya. Supaya dianggap halal makanya tulisannya legen. Mau coba? Ya sekali-kali loh. Kita kenapa dihukumi? Kenapa ini dihukumi haram? Dengan rasakan dulu, dosanya tak tanggung. Loh, kita nggak akan bicara kopi pahit atau manis kalau nggak minum kopi. Kenapa ini diharamkan oleh Allah, Mas Wedi, paling ke Pak Yusuf. Karena saya siap. Oleh guys, boleh nggak pernah. Kenapa? Itu diminum dulu. Sudah tahu rasanya? Oh tuh mana kok tambah enak? Kenapa yang enak-enak? Sudah tahu? Rasanya seperti apa? Jadi ketika itu belum difermentasi, rasanya seperti duduk kelopo, air kelapa. Kalau sudah difermentasi seperti legen. Fermentasi di atasnya lagi toa. Nah, setelah jadi toa berubah lagi, itu jadilah yang namanya khamr. Arak. Basa Jawane arak, bahasa Arabnya khamr. Nah, itu masih normal. Tapi kalau jenengan minum 2 gelas itu pasti mabuk. Karena ini sudah mendekati khamr. Apa mau ditambah? Jadi gini, saya contohkan kenapa gini. Ya untung aku ingin tuban tuku iki ben khamr. Karena babe khamr. Iki delalah ono sing takok. Kemarin saya dari Tuban, terus mampir beli. Kata teman saya, Gus, sama Ustaz tuku toa lho. Oh, rage nyontoni jamaah aku lek gak ngerti toa. Dia penasaran dengan khamr. Jadi pertama halal ketika masih wujudnya air kelapa. Terus diberes, nggak sampai keluar air kelapanya ke dalam tempurung kelapa, tapi diteteskan saripatinya melalui cabangnya
kelapa, ya, atau siwalan. Ini kan dari siwalan. Nah, itu tetesannya, getahnya, sehingga difermentasi jadi enak. Akhirnya itu istilahnya berubah dari toa, dari air kelapa biasa atau siwalan terus berubah jadi legen. Legen itu fermentasi sudah. Dari legen menjadi toa menjadi arak. Nah, arak inilah yang disebut Allah namanya Homer. Nah, wis legen toh. Satu gelas lagi isi mabuk. Saya memang sengaja beli yang sudah mendekati jadi arak. Nah, maka karena memabukkan inilah oleh Allah tidak boleh diminum. Ketika mabuk, separuh dari akal kita hilang. Berarti setengah sadar, setengah gak sadar. Berarti setengah gendeng, setengah sadar. Nah, kalau bahasanya orang ngaji hikam, setengah sadar, setengah gendeng, jadi jazab majnun. Kira pun paham. Jadi itu perubahan dari faktor unsur kimiawi dari satu benda itu menjadi tingkatannya masing-masing. Kalau istilahnya di dalam BBM bensin itu adalah oktan 92, oktan 100, oktan sekian. Oktan yang tertinggi namanya aftur yang pakai pesawat. Jadi kan beda motor diisi aftur nggak apa boleh kuat tubuh, tambah banter. Gitu, oke. Jadi dari fosil itu kan ya tulangnya orang-orang mati itu akhirnya menjadi cairan diolah menjadi minyak aspal, minyak gas, ya. Gas sekarang sudah nggak ada, ya. Terus jadi solar, jadi bensin itu, dan selanjutnya yang paling mahal atau tinggi namanya aftur. Itu perubahannya. Air putih terus difermentasi, tambah gula, gitu. Terus ditambah apa lagi? Kopi, kan jadi enak. Terus kopi ini yang goreng ditambah bodrek. Terus yang suku kopi mulai kuat. Gak harus yang kopi karena dicampur bodrek. Saya sering dulu, aku dulu kopi nang warung tuh mesti kuat melek. Akhirnya saya curigai, sekuat-kuatnya ngopi ya nggak bisa melek sampai pagi. Ternyata goreng kopi dicampur bodrek. Itu yang menjadikan haram minum kopi. Kopi ini halal tapi bodrek ini nggak ada. Terus dicampur lagi pakai E10. Kenakalan orang dagang kan seperti itu. Okay. Jadi kalau telo jadi tape jadi susu tape, dan nanti juga jadi etanol itu. Terus jadi alkoholnya disaring bersih, nah terus jadi minyak wangi disemprot-semprotkan itu, dikasih perasa wangi jadi minyak wangi. Jadi itu perubahannya yang paling buruk dari perubahan sesuatu benda bersifat kimiawi namanya Homer istilahnya. Okay. Pun paham? Tanya dulu buku belum lanjut. Ya, kita untuk Jadi kalau masih alkohol itu tidak najis. Kalau alkohol dirubah lagi menjadi homer baru menjadi najis. Kalau masih alkohol ke bawah tidak najis. Kalau masih legen tidak najis. Tapi kalau sudah jadi arak sudah najis. Bagaimana membedakan? Nanti saya bawakan yang sudah jadi arak. Kalau tidak diminum jadi tidak bisa merasakan. Saya itu merasakan gini, oh posisi garana bir itu diharamno Gusti Allah. Oh biar. Biar saya bisa ditanya orang gimana, oh ini sebab haramnya. Gitu. Jadi jangan tanyakan apanya. Untuk minuman itu kan biasanya itu orang menghukumi itu karena kandungan alkoholnya. Ya, itu dihukumi haram. Kan minuman seperti kalau kita nyebut produk kayak Sprite itu bisa menguap kan pasti ada alkohol. Tapi kan standar alkoholnya ada hitungan standar khusus, tidak sampai memabukkan. Itu tidak memabukkan, tetapi merusak organ tubuh. Makanya tidak dijatuhi haram. Contohnya begini, jenengan beli makanan kemasan itu, kemasan itu kalau mampu bertahan setahun berarti ada pengawetnya. Geduk itu kalau nggak ada pengawetnya pagi sampai sore mesti
mampu. Itu alami. Kalau gede Pak Yusuf kok mampu seminggu, berarti kalau ditanyakan, mari ngaji ngerti alkohol, ngerti bahan pengawet dicampur pengawet. Ada orang bikin pentol hari ini dijual minggu sampai seminggu ke depan kok masih kuat. Oh, berarti ini ada boraknya. Kan gitu. Jadi kandungan alkoholnya itu ada kandungan alkohol tertentu yang memabukkan, maka itu tidak boleh digunakan. Ada takaran tertentu. Makanya produsen makanan dan minuman itu harus izin ke Dinas Kesehatan. Kalau sekarang izinnya ke Balai POM, Badan Pengawas Obat dan Minuman dan Makanan. Oke. Nanti yang bisa menentukan sana. Kalau saya bisa menentukan, tapi saya nggak punya keahlian, ngomongnya nggak boleh. Saya hanya tahunya yang standarnya ini yang haram karena memabukkan. Minuman anak-anak kecil itu sebenarnya semuanya ada itunya. Tapi karena ambang batasnya masih rendah, itu tidak diharamkan. Itulah yang namanya agama Islam halalan tapi tidak thayyiban. Ini masih bingung alkoholnya. Ya, besok saya bawa itu untuk alkohol. Sisi ada alkohol. Saya coba jago keluar alkohol. Jadi ada alkohol yang 20%, 30% sampai 90% sampai 100%, ini 100%. Ini yang memabukkan tidak boleh. Karena ini bukan untuk dikonsumsi makanan minuman, ini untuk membersihkan kotoran medis. Jadi ini yang butuh yang 100%. Oke. Nah ini alkohol, semuanya adalah namanya alkohol, tapi ada kelas-kelasnya. Kelas yang paling tinggi justru tidak boleh diminum karena begitu diminum memabukkan. Inilah namanya minuman oplosan. Dicampur macam-macam terus dioplos dengan alkohol yang 100%. Makanya sekarang beli alkohol yang persentasenya tinggi harus pakai surat izin. Nah, takutnya dipakai oplosan, spiritus dilebokno, sprite dilebokno, pantai enak dileboni. Nah, gitu. Ini paham ya? Jadi yang membedakan kelas alkoholnya, yang biasa-biasa gak mabukkan gak haram. Ini karena diperuntukkan untuk alat pembersih, alat-alat kedokteran, alat medis. Kalau nggak pakai ini nggak mati kumannya. Ini nggak boleh diminum. Nah, ini ada keterangan Kemenkes nomor sekian-sekian. Yes. Maksud saya begini, tadi kan diterangkan bahwa kalau alkohol itu tidak najis. Kemudian saya pernah dengar itu ada minuman yang kandungannya alkohol sedikit itu dihukumi tidak haram. Tapi kalau minuman itu kandungan alkoholnya itu lebih dari 20% itu dihukumi haram. Kan berarti kan yang menurut pemahaman saya yang membuat najis kan berarti alkoholnya. Okay. Padahal tadi diterangkan bahwa alkohol itu tidak najis. Okay. Alkohol tidak najis tapi tidak boleh dikonsumsi. Kalau dipakai membersihkan tangan dan alat-alat itu boleh, tidak najis. Yang dilarang adalah untuk dikonsumsi. Gini, jenengan kan produksi geduk warna-warni. Jenengan paham nggak bahwa itu alkohol yang menjadi merah kuning hijau? Pewarnanya. Itu sebenarnya kalau jenengan pakai dalilnya Sulam Taufik itu haram karena sudah berubah menjadi warna. Tapi kan masih di ambang batas. Pewarna makanan itu proses fermentasinya secara kimia itu adalah dari proses fermentasi pewarna yang biasa dirubah. Terus jadilah pewarna merah kuning hijau. Kalau pewarnanya merahnya sekali, banget sekali, itu berarti pewarna kain, bukan pewarna makanan. Saya sering menjumpai makanan pewarnanya pewarna kain, seperti sosis murah, untung tidak ada mereknya. Kemarin saya lihat
Gedok, saya bau gini. Nyuwun sewu saya bau ini. Oh halal. Gitu. Masih diambang halal nih, Kak Popo. Nanti bisa dilanjutkan makan gedok Pak Yusuf. Karena saya yakin jenengan tidak paham pewarna makanan. Nanti dilihat di apa kemasan makanannya itu. Itu kan ada, tapi karena jenengan nggak pernah belajar kimia ya nggak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Okay. Jadi pernyataannya begini, kalau alkohol secara umum boleh untuk membersihkan sesuatu, yang tidak boleh adalah dikonsumsi. Nah sedangkan minuman itu bisa awet setahun, mesti campurannya alkohol. Makanan anak kecil-kecil itu bisa tahan setahun, dikembungkan itu bukan alkohol, tapi nitrogen. Padha karo ceki ngumpo, halal apa haram kira-kira. Nah, tapi ada aturan mainnya sehingga tidak haram. Haramnya itu dikonsumsi, bukan dipakai untuk di luar konsumsi. Minyak untuk mencairkan minyak wangi itu harus pakai alkohol. Itu dipakai minyak wanginya tidak najis. Tapi kalau dengan minum menjadi haram karena itu tidak untuk diminum. Minyak gas itu juga tidak najis, tapi tidak boleh dikonsumsi, diminum. Itu secara kimianya seperti itu. Apa yang menjadikan jenengan bingung? Minyak zaitun itu boleh diminum. Minyak zaitun itu kan sama dengan minyak klentik kalau di Jawa, cuman bahannya dari pohon, buahnya pohon zaitun. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadza amin. Zaitun itu termasuk salah satu buah yang dibawa Nabi Adam turun ke bumi. Maka khasiatnya banyak. Kalau jenengan sering minum minyak zaitun, insya Allah tidak gampang stroke, kepalanya tidak gampang putih rambutnya. Tapi harus minyak zaitun yang murni, bukan minyak zaitun untuk kecantikan. Dan untuk kecantikan sudah campur alkohol, ngeliin nanti. Nah, harus gitu, jangan salah paham, minyak zaitun yang murni. Minyak lentik yang murni diminum tidak apa-apa, tapi tidak campuran, pakai goreng, ya akhirnya memabukkan. Kalau kaidah yang mengatakan setiap sesuatu yang memabukkan itu najis, kan berarti itu kan kembali kepada alkoholnya yang diminati. Nah, kaidah mengatakan sesuatu yang banyak itu memabukkan, yang sedikitnya pun juga memabukkan. Sesuatu yang banyak haram, sedikitnya pun juga haram, kan kaidahnya begitu. Nah, bagaimana sih kaidah itu? Jadi di dalam kaidah seperti ini. Kaidah ketika kita sholat subuh cuma ditetapkan Allah 2 rakaat, terus jenengan sholat 5 rakaat, kira-kira kaidahnya bagaimana? Haram tak sholatnya? Haram, karena melebihi ambang batas. Terus jenengan gini, Gusti Allah kok gak adil ya? Ketika kita bangun pagi subuh kan masih fresh, kenapa kok malah cuma 2 rakaat? Sing kesel-keselnya nyambut ke zuhur malah 4 rakaat. Nah, itu kaidahnya. Jadi kaidahnya di dalam penentuan makanan, minuman, itu kan ada kaidah alkohol yang di ambang batas halal, di ambang batas haram. Nanti saya bawakan anunya daripada nanti tidak paham-paham. Oke? Dan nanti saya bawakan contohnya kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan. Oke? Daripada nggak paham-paham, karena jenengan nggak pernah belajar kimia. Rumus kimia masih ingat? Sing sak lembar gini lah, jurusannya Kak IPA pasti nggak pernah mengenal. Oke? Oke, nanti saya bawakan contohnya biar jenengan tidak bingung. Pun nggak ada pertanyaan lagi? Oke, monggo. Kasihkan mic-nya nih. Udah. Sampun, nggih, sampun karena Kalau bahan untuk pengembang kue itu gimana? Halal apa enggak? Apa boleh dikonsumsi? namanya parnipan. Parnipan itu kan istilah kimiawi. Bahasa Jawa apa?
ragi. Jadi gini, termasuk parnipan, bahan kimia, nggih. Kalau jenengan belinya yang parnipan beneran, bahan kimia yang beneran sesuai dengan aturan, itu tidak apa-apa. Tapi jenengan beli yang abal-abal, ya itu yang menjadikan haram. Contohnya begini, tidak usah parnipan, jenengan beli gorengan, halal apa haram? OT-OT, tahu, mendoan dan sebagainya, halal apa haram? Hukum asalnya halal semuanya. Tapi ketika penjualnya nakalan, beli minyak curah yang murahan, bukan untuk goreng makanan yang dikonsumsi manusia, terus dipakai konsumsi manusia setengah pahit-pahit titik. Berarti kan itu haram dimakan. Jatuh hukum haramnya di mana? Ya ketika kita belum belajar begini ya nggak apa-apa. Dosanya ketika pertama adalah di penjualnya. Kedua setelah kita tahu berarti kita juga dosa, penjual juga dosa. Makanya padahal setelah saya hitung di pasaran, beli minyak curah sak jerigen, selisihnya dengan beli minyak yang bagus di pasaran itu selisihnya paling 1.000-2.000. Tapi kenapa penjual-penjual makanan itu mesti pilih yang curah? Padahal tangki ini gede gak tahu diresiki. Ibu saya itu paling gemar itu dulu setelah sama rakyat gak tahu. Dia foto bu, cirinya kalau minyak curah bikin goreng OT-OT, tahu, mesti bekeces guys so. Oke. Oh minyak curah itu daur ulang, minyak-minyak dia daur ulang. Kan jenengan daur ulangnya kan sederhana. Ya dari panci DKI apa? Uyah. Terus nyisi alasannya nyisi enggak. Itulah yang menyebabkan penyakit karena untuk menggoreng berulang-ulang. Contohnya kalau jenengan